Halo semuanya, di video ini kita akan cek nih keterhubungan untuk graf yang berarah. Kalau tadi kita berkutat dengan graf yang tidak berarah. Untuk graf yang tidak berarah, kita tidak perlu dipusingkan dengan arah panahnya ya, asalkan setiap pasang itu kita bisa lihat bahwa ada lintasan, berarti dia terhubung. Nah, sedangkan untuk graf berarah, nanti kita perlu perhatikan juga arah panahnya nih. Misalnya dari A bisa ke B, apakah sebaliknya bisa juga atau tidak, dari B bisa ke A atau tidak, itu kita harus cek juga ya. Jadi suatu graf berarah, kita akan bilang dia itu strongly connected. Jadi kalau graf tidak berarah itu hanya ada istilah connected atau not connected ya. Tapi kalau untuk graf berarah ada istilah strongly connected, ada istilah weakly connected. Oke. Jadi kalau si graf berarah ini ya, saya lompat ke sini ya. Si graf berarah ini kalau misalnya kita anggap dia sebagai graf tidak berarah, jadi kita abaikan arah panahnya nih. Tapi kita anggap dia sebagai graf yang tidak berarah, terus dia ternyata terhubung, berarti dia weakly connected. Oke. Kalau kita abaikan arah panahnya. Nah, tapi kalau kita lihat dia benar-benar sebagai graf yang berarah, kita pertimbangkan arah panahnya, dia akan kita bilang strongly connected kalau untuk sembarang pasang vertex ya, A dan B, itu dari A itu bisa ke B dan sebaliknya dari B itu juga bisa ke A. Untuk setiap pasang ya, maka itu dia adalah strongly connected. Oke, sampai situ. Nah, kemudian untuk komponen ya, tadi untuk graf yang berarah kan ada istilah connected component atau komponen terhubung. Nah, begitu pula di graf yang berarah, sebetulnya konsepnya sama ya, hanya saja kita harus memperhatikan arah panahnya itu ya. Jadi kalau graf berarahnya betul-betul kita lihat sebagai graf berarah, artinya arah panahnya tidak kita abaikan, maka yang disebut dengan strongly connected component itu adalah subgraf dari si G ya, yang terhubung kuat ya, yang strongly connected juga dan juga maksimal ya, tidak diganggu oleh strongly connected komponen yang lain. Maksudnya yang tadi seperti di komponen terhubung yang untuk graf yang tidak berarah. Jadi suatu komponen itu harus terhubungnya maksimal sampai tidak bisa ditambahkan vertex atau edges lagi supaya tetap terhubung. Nah, begitu juga yang strongly connected komponen yang ini yang untuk graf berarah juga harus terhubung maksimal. Kita langsung lihat latihannya. Oke, nah di sini langsung tentang dua materi ya, yaitu tentang strongly connected atau sekedar weakly connected, kemudian juga tentang strongly connected component. Jadi masih seperti yang tadi, kalau misalnya kalau graf yang tidak berarah kan kalau dia terhubung berarti komponennya hanya ada satu. Begitu juga graf berarah, kalau misalnya dia itu strongly connected berarti hanya ada satu strongly connected komponen. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih graf yang pertama, si graf K. Kalau kita lihat sebagai graf yang tidak berarah, ini dia terhubung ya. Kalau kita abaikan arah panahnya, dia itu apakah weakly connected terpenuhi? Ya, dia weakly connected terpenuhi. Ya. Nah, tapi kita akan lihat dia ada peluang untuk strongly connected. Kita lihat apakah setiap pasang vertex itu ada lintasannya mengikuti arah panahnya. Nah, kita lihat di sini ini ada cycle ya. Jadi A, B, C, D, E, A ini adalah cycle, sehingga kalau cycle itu berarti kan dari A itu bisa kemana saja, dari B bisa kemana saja, dari C bisa kemana saja, dan seterusnya. Dari D, dari E juga bisa kemana saja. Jadi sembarang pasang itu pasti dari A bisa ke B dan dari B bisa ke A untuk sembarang pasang vertex AB atau vertex XY ya, supaya lebih global. Nah, maka dia strongly connected.
Kalau ditanya apakah dia memenuhi weakly connected, ya dia memenuhi weakly connected, tapi dia juga strongly connected. Jadi kalau strongly connected pasti weakly connected. Tapi kalau weakly connected belum tentu strongly connected. Seperti graf yang di sebelah kanan, ini kalau kita lihat sebagai graf yang tidak berarah, dia weakly connected terpenuhi ya. Dia weakly connected terpenuhi. Jadi ini kalau strongly pasti weakly juga ya, pasti weakly juga terpenuhi ya. Nah sekarang yang H ini weakly connected terpenuhi. Nah sekarang apakah dia strongly connected? Kita lihat dulu. Apakah dari A itu bisa ke semuanya? Dari A itu tidak bisa kemana-mana ya. Jadi dari A tidak ada outgoing arrow ya, sehingga dari A itu tidak bisa kemana-mana, sehingga dia tidak strongly connected. Tapi itu tadi kalau kita lihat sebagai graf yang tidak berarah, dia terhubung, maka dia adalah weakly connected. Nah, tadi yang strongly connected-nya iya berarti hanya ada satu strongly connected component, ya, yaitu dia sendiri, yaitu G sendiri. Nah, ketika graf berarahnya itu tidak strongly connected, berarti kan minimal ada dua strongly connected component. Kan minimal ada dua. Nah, kita lihat nih. Supaya dikatakan komponen berarti harus terhubungnya harus maksimal ya. Jadi kita lihat nih si A. Si A bisa kemana lagi nih? Oh, dia tidak bisa kemana-mana. Berarti dia sudah terhubung maksimal. Nah, berarti ini adalah strongly connected komponen yang pertama. Saya singkat ya, strongly connected komponen yang pertama. Karena dia sudah terhubung maksimal. Nah, sekarang si A. Oh, sorry, sepertinya ada kesalahan ya. Oke, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu si E. Oh iya. Oke, sepertinya betul ya. A tidak bisa kemana-mana. Nah, si E nih misalnya. Karena harus strongly ya. Harus strongly. Misalnya si E kan bisa ke A. Si E bisa ke A, tapi si A ini si E. Si E bisa ke A kalau di graf. Tapi si A itu tidak bisa ke E. Berarti A dan E itu tidak berada di dalam satu buah komponen yang sama. Karena kalau berada di dalam satu buah komponen yang sama, itu harus bolak-balik. Dari E bisa ke A, dari A harus bisa ke E juga. Nah, berarti ini tadi sudah betul. A itu adalah strongly connected komponen sendirian. Nah, sekarang si E itu vertex mana yang si E bisa ke sana dan dia bisa ke E. Ya, si E bisa ke A tapi A nggak bisa ke E, berarti bukan. Terus si E tidak bisa ke tempat lain lagi, berarti si E ini sendiri nih. Dia adalah strongly connected komponen yang kedua ya. Sekarang kita punya B. Ini kita punya B itu bisa ke A, tapi A kan tidak bisa ke B, jadi A tidak masuk di komponen sini lagi. A tadi sudah masuk ke komponen yang pertama, karena harus muncul eksklusif ya, berarti tidak mungkin masuk ke komponen yang lain. Nah, si B itu bisa ke C. Apakah C bisa ke B? Iya, berarti masuk di komponen ini. Nah, ini adalah subgraf, tapi belum terhubung maksimal, ya, karena masih bisa kita tambahkan si D dan masih tetap terhubung kuat juga. Jadi belum merupakan komponen. Nah, sekarang gini. Nah, jadi gini. Nah, ini adalah D. Oke. Nah, jadi subgraf yang ini adalah
strongly connected, ya dia strongly connected dan tidak bisa diperluas lagi supaya tetap strongly connected. Nah, berarti dia sudah merupakan strongly connected komponen, ya strongly connected komponen yang ketiga. Oke, benar-benar bisa dipahami ya.